Shalom adik-adik. Shalom. Lagi kurang semangat. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kayaknya masih pada ngantuk Kak Reta. Harusnya tuh bangunnya tadi pagi, Kak. Ada bangun jam Padahal berapa ini? mau diajak jalan-jalan ya, jalan-jalan lagi. Ya kita mau jalan-jalan. Ada yang tahu nggak kita mau kemana? Ayo, coba Kemana ditebak dulu. Kita mau kemana? Kemarin kita udah ke pantai. Kemarin ke luar negeri kan Kak? Oh iya bener. Kita Kemana udah aja kemarin? kemana ya? Ke Belanda. Kemarin ada kita juga ke Belanda kemarin. Oh iya, kemarin ke Belanda. Ya, Terus yang ada Belanda. patung singa tuh di mana? Ayo. Gimana? Coba diingat-ingat. Di mana Kak Tessa? Di Singapura Ah, Kak. di Singapura. Bukan di Singapuran ya, tapi di Singapura. Di mana lagi? Kayak itu loh Kak, yang menaranya katanya tinggi banget. Itu di mana ya Kak ya? Yang di benua Eropa itu bukan Kak? Oh, yang katanya Mbak Dani itu dingin gitu loh Kak. Di mana ya? Di Paris. Oh iya bener, kemarin kita juga ke Paris. Yo, kita ada jalan-jalan sampai luar negeri. Kalau sekarang Kak Tessa mau ngasih clue. Jadi tempatnya itu luas banget. Apa, Banyak Kak? suara hewan-hewan. Apa ya? Ayo, coba ditebak. Kalau banyak hewannya itu kira-kira kita mau kemana hari ini? Kak Reta tahu nggak Kak Reta? Tahu, tapi biar ditebak dulu. Ayo, coba ditebak adik-adik, kita hari ini mau kemana? Mana ayo? Mana? Ya, betul banget. Kita mau jalan-jalan ke kebun binatang. Kita sekarang mau kemana Kak? Solo Zoo. Ya benar, Solo Zoo. Kalau dulu toh zamane Kak Reta masih kecil, masih jadi Namanya anak-anak apa, Kak sekolah Reta? minggu, juruk Kak. Oh, Dulu tuh namanya juruk. juruk. Terus katanya sekarang udah ganti nama jadi Jadi Solo Zoo. Yo, sebelum kita mau jalan-jalan, kita mau sekolah minggu, kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa, kita mau ambil sikap doa yang baik, kita mau pujikan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi
Mari adik-adik kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, ketemu sama Tuhan. Tirukan Katesa berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita ada di mana Kak Reta? Di Solo Zoo. Kan tadi udah nih Kak. Kita kan udah nyebutin kita di mana. Udah Kak Tessa ki lali toh. Aduh, gimana? Kita meh masuk sekarang. Osok yo kita ke kebun binatang cuma di gerbang itu yo. Ya udah. Ayo kita masuk Kak Reta. Ayo. Kita mau lihat binatang. Ya betul. Kita mau lihat binatang, di dalam tuh ada binatang apa aja. Nah kita mau lihat. Kita pindah tempat ya Pak ya. Yo, mau pindah tempat dulu ya. Kita mau menghilang dulu ya. Yuk. 1, 2, 3. Nah, kita ada di depan kandang hewan. Tahu nggak? Ini salah satu hewan buas. Apa tuh Kak? Ayo. Coba adanya. Hidupnya Sebutin gimana ya Kak? Coba adanya sebutin dulu aja. Hewan buas itu apa aja sih? Apa aja Kak Reta? Ada ular Kak, ular. Iya. Ular iki godhong kuwi jenenge ular. Itu ulet Kak. Oh, ulat. Oh, salah. Itu ulet beda. Oh, salah. Ada ular. Ada kalajengking. Kalajengking. Ada harimau. Temennya harimau ada. Apa Kak? Yang rambutnya panjang. Akeh. Ora dawa. Enggak panjang, Kak. Banyak aja, cuma banyak lebat. Enggak panjang. Nanti susah Kak yang jalan. Kak Tessa punya clue. Apa? Dia disebut raja hutan. Ayo, pasti adik-adik tahu. Coba ditebak apa? Apa itu? Apa ya? Kak Reta tahu nggak Kak Reta? Tahu. Coba. Kak Tessa kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Iya. Ya, betul banget. Kita ada di depan kandang singa. Jangan deket-deket. Nanti enggak dicokot. Minggir dulu. Iya. Jarak Kak. Benar. Kita mau pujiin Yesus jagoanku. Benar. Ya Marta, ada adiknya disuruh berdiri dulu Kak Reta. Ayo berdiri. Itu loh Kak, sing Kak nek di sekolah pakai ini. Laskar Kristus. Mana suaranya? Kak
nggak ada. Kak Tessa ketok lupa ini adik-adik diingetin dulu. Yo, ulang. Duduk lagi. Ulangi. Yo, nggak boleh ada yang curang, duduk dulu. Duduk, nggak boleh ada yang jongkok lo ya. Duduk semua, duduk. Ya ulang Areta, ulang. Yo. Laskar Kristus Siap berubah menjadi pemenang. Ya. Yo, Udah kita berdiri, Kak. Udah berdiri. Ayo kita nyanyi lagi. Yesus jagoanku. Pakai gerakan ya. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus apa? Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Yesus jagoanku. Capek ini. Capek enggak? Capek enggak? Belum lah, masa baru satu lagu capek. Aku udah menggeh-menggeh, Kak. Kalau capek, hadap kanan. Sana. Ya, Ya, di sana. Terus? pegang pundak. Oh, tidak boleh. Oh iya. Kan enggak boleh, Kak. Oh iya. Piye toh, Kak? Hah, ya udah nggak Kan jadi. jaga Kan? jarak, enggak boleh pegang-pegang gini. Ya udah. Kita Protokol mau. kesehatan harus diingat. Oh iya. Ya udah, kita mau memuji Tuhan lagi. Ya, tapi aku pengen pindah, Kak. Oh, bosen ya Kak di kandang singa. Kita mau pindah ke kandang apa Kak Renta? Ke kandang apa ya? Pindah-pindah. Ini aja. Itu satunya kera itu namanya apa? Satunya monyet. Apa Kak? Sing Satunya monyet yang apa Kak? Yang badannya gede. oh. Kayak manusia, gorila. Bukan. Kan warna itu loh, bulunya itu oranye. Rambutnya deng coklat-coklat piye gitu. Ya udah, daripada penasaran mending kita pindah aja sekarang. Ayo. Oke, yuk. 1, 2, 3. Ya. Ya ada yang tahu nggak ini di mana? Ayo, ini. Siapa ini? Binatang apa? Binatang apa ini? Ayo, namanya binatang apa? Apa? Orang hutan. Betul, orang utan. Orang utan ini toh, Kak, termasuk binatang yang dilindungi. Jadi nggak boleh diburu adik-adik. Nggak boleh dipelihara ya? Ya, nggak boleh dipelihara Jangan juga. dipelihara. Nggak boleh ya. Kita mau pujiin King King Kong. Nah, ini temennya orang utan. Lebih besar lagi badannya. Namanya sama kayak gorila, warnanya hitam.
bosen Kak. Alah, mau jalan-jalan kemana lagi Kak Reta? Aku meh lihat burung sing ekore nek mekro apik banget ya. Oh. Mekar yo. Mekar warnanya yang hijau, biru. Nek neng di mana itu? Di mana Kak? Itu neng kartun. Oh, di kartun. Kartun Krista. Sudah mesti tahu ada bulunya di sini. Ayo Nah, siapa coba nonton burung Krishna? apa itu? Ayo dicoba ditebak. Kita pindah dulu aja Kak. Yo pindah sih yo. 1, 2, 3. Nih, tau nggak ini apa? Cantik toh. Keren, Cantik. Kita lagi di kandang burung merak. Cantik ya Kak ya. Yuk, Tuhan mari. Yesus sih luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa ya adik-adik. Menciptakan burung yang secantik ini ya. Seindah ini. Sekarang kita mau Persembahan. siapin dulu persembahannya. Sebelum persembahan, kita mau berdoa dulu. Yuk, mari Kak Reta yang pimpin doa. Oke. Yuk, Kak Reta yang pimpin, adik-adik di rumah berdoa masing-masing. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mempersembahkan berkat yang telah Kau berikan Tuhan, kiranya dapat memperlebar kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, caranya persembahan gimana? Wah, bisa lewat barcode nih di sini. Atau kirim ke rekening. Nah, kalau ada adik kesulitan bisa minta tolong sama orang tuanya, kakaknya, kakeknya, omnya, pokoknya yang ada di rumah minta tolong. Kalau nggak tahu bisa ke gereja, nanti ada kotak persembahan di bawah. Adik-adik bisa masukin persembahannya di situ ya. Kita mau pujiin burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Yuk mari adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak Tessa minta adik-adik mengambil sikap doa yang baik, bertangan, tutup mata. Kita mau pujiin kalau berdoa ketemu Tuhan. Berdoa ketemu Tuhan, kalau berdoa ketemu Tuhan.
hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang membuka mata hati dan telinga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam adik-adik, luar biasa. Hari ini kita ketemu lagi dalam acara sekolah minggu. Dan kita hari ini kita memasuki bulan Agustus ya. Kita boleh memasuki bulan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita akan belajar firman Tuhan hari ini yang temanya itu pray from home ya. Berdoa dari rumah. Nah, semua apa-apa sekarang kan dari rumah ya. Sekolah di rumah. Terus ibadah juga dari rumah. Apalagi kalau bermain? Ya enggak boleh bermain ya, pokoknya di rumah saja. Oke, kita akan buka dulu Alkitab kita di dalam Nehemia ya, Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11. Adik-adik bisa baca, bisa dibuka dan dibaca ya. Saya akan ringkaskan aja di sini tentang seorang yang bernama Nehemia. Dia ini adalah anak Tuhan, dia keturunan Yahudi, dia bangsa Yahudi dan dia ini memiliki satu beban ya. Karena apa? Waktu itu bangsa Yahudi itu ternyata dijajah ya, dijajah oleh bangsa lain dan ternyata Nehemia ini juga mengalami itu, tetapi dia dibawa ke kerajaannya Raja Artasasta ya. Di situ dia dibawa ke sana dan boleh tinggal bersama-sama dengan raja di sana dan dia bisa melayani di sana, dia boleh bekerja di sana. Nah, ternyata Nehemia ini waktu di Puri Susan ya, dia ternyata kedatangan tamu ya. Tamunya ini ternyata orang-orang dari tanah Yehuda, di mana teman-temannya yang dari Yehuda itu datang menemui si Pak Nehemia inilah. Di situ teman-temannya yang salah satunya namanya itu Pak Hanani ya. Pak Hanani ini ternyata datang dan nemui Nehemia. Dia ditanya sama si Nehemia ini, Hanani, gimana kabarnya di tanah kita? Gimana kabarnya di tanah Israel? Saudara-saudara kita yang ada di sana yang luput dari penawanan penjajah. Lalu apa yang dikatakan adik-adik? Hanani menceritakan bagaimana keadaan bangsa Israel saat itu. Orang-orang yang terluput dari tawanan dan Hanani ceritakan bagaimana keadaannya sangat susah, keadaannya sangat menderita. Karena apa? Di bawah tekanan ya. Dan di situ dia Nehemia ini merasa terbeban ya. Di mana dikatakan teman-temannya yang di sana mengalami penderitaan. Bahkan kotanya dihancurkan, dibakar, pintu gerbangnya, di mana tembok-tembok itu juga dihancurkan. Dan saat itu Nehemia ini punya hati untuk berdoa ya. Dia rindu untuk berdoa buat bangsa Israel, di mana dia kelahirannya dia ya, di mana dia dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan bangsanya. Nah, sekarang adik-adik, bagaimana dengan kita? Kalau kita bulan Agustus ini akan merayakan apa? Hari lahirnya bangsa kita. Apa namanya? Hari kemerdekaan ya. Hari kemerdekaan kita. 17 Agustus adalah hari kemerdekaan kita. Nah, sekarang gimana kita? Apakah kita hanya ikut lombanya tok? Ikut ngerayakan tok? Kalau sekarang boleh enggak ngerayakan lomba-lomba? Hah? Kalau pandemi ini mungkin belum boleh ya. Tetapi kita harus juga memiliki beban seperti Pak Nehemia ini ya. Dia tidak cuma penak tok, dia cuma senang-senang tok di kerajaan di mana dia bisa bekerja dengan baik. Tetapi dia punya hati untuk bangsanya ya, untuk negaranya, dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh minta kepada Tuhan supaya bangsa Israel ini diberikan kebebasan ya, diberikan pemulihan untuk bangsa Israel. Nah, kita juga harus belajar seperti Nehemia ini,
mau belajar berdoa, mau memberikan hati untuk mendoakan bangsa kita. Apalagi sekarang adik-adik ya. Kita lihat sekarang ini semuanya serba dibatasi. Ada PPKM, bahkan ada PPKM darurat di mana semua tidak boleh keluar ya, harus di rumah. Lebih-lebih kasus-kasus COVID sekarang ya yang kita lihat itu ternyata banyak orang-orang yang terpapar, banyak orang-orang yang bahkan sampai meninggal. Nah, bagaimana sikap kita? Kita mau belajar, kita mau memberikan hati kita juga mendoakan supaya bangsa ini, bangsa yang kita kasih ini ya, bangsa Indonesia ini terlepas dari pandemi ini ya. Dimana sebenarnya kalau dikatakan sama ya, waktu itu bangsa Israel juga keadaannya sangat menderita, keadaannya sangat kacau. Nah, sekarang Indonesia juga sedang mengalami sakit ya, sedang mengalami penderitaan. Kenapa? Semua orang dari segi apapun juga ya, dari latar belakang apapun semua ngalami. Nah, kita anak-anak Tuhan juga ngalami, tapi kita harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Terlebih kita mau berikan hidup kita, kita mau berikan hati kita ini untuk mendoakan bangsa kita. Supaya apa? Supaya bangsa kita terlepas, bangsa kita ini dibebaskan dari pandemi yang begitu lama ya, yang sudah kita rasakan ya Dede ya. Sudah hampir 2 tahun mungkin ya. Tapi kita rindu terus berdoa buat bangsa ini, pemulihan buat bangsa ini. Kita doakan para pemimpin kita ya. Pak Jokowi sebagai presiden, kita doakan supaya apa Dede? Dia mendapat hikmat, mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk memimpin bangsa ini dengan kasih yang daripada Tuhan, kesabaran yang daripada Tuhan untuk menghadapi, mungkin banyak ya orang-orang tidak senang, tapi kita doakan Pak Jokowi ini, kita doakan pemimpin kita supaya mampu menghadapi masa-masa sukar ini dan bisa terlepas dari masa pandemi yang begitu menyusahkan bangsa kita ya. Nah ini adik-adik kita bisa belajar bagaimana Nehemia berdoa untuk bangsanya, dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan pun juga harus memiliki hati seperti Nehemia ini ya, sama bangsanya juga harus mengasihi, mendoakan. Nah sekarang bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik siap untuk berdoa, untuk mendoakan bangsa kita? Ya, siap. Yuk kalau siap kita akan berdoa, kita menghadap Tuhan, kita bersyukur hari ini ya firman Tuhan yang kita terima hari ini. Dalam Nehemia ini dikatakan kita harus mendoakan bangsa kita. Kita berikan hati kita, kasih kita buat bangsa kita ini ya. Yuk sekarang kita akan berdoa, kita mengucap syukur firman Tuhan ini begitu luar biasa buat setiap kita dan kita praktekkan untuk kita membalas cinta kasih Tuhan terkhusus untuk mendoakan bangsa kita ya. Yuk sekarang kita akan berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, kembali Bapa saat ini Tuhan kami bersyukur, kami terima kasih kami boleh menerima firman yang daripada-Mu untuk kami belajar seperti Pak Nehemia yang mau berdoa, mau menyerahkan hatinya untuk berdoa bagi bangsanya. Dan kami rindu Tuhan seperti Pak Nehemia yang mau berdoa, kami juga mau rindu berdoa terus buat bangsa ini, pemulihan untuk bangsa ini, terlebih juga untuk para pemimpin kami Tuhan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan sehingga dalam mengambil segala keputusan itu semua yang daripada Tuhan. Berikan mereka kesabaran lebih sehingga bisa menghadapi segala tantangan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini dan biarlah firman ini boleh menjadi rema, boleh menjadikan bertumbuh dalam setiap kami untuk kami boleh semakin dekat sama Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan yang memberkati. Salam. Akulah sang bintang, aku terang dunia.